Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali belajar pada bab 12, belajar dari tokoh Alkitab. Kita kembali belajar tentang tokoh Alkitab dan pelajaran kita hari ini didasari dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 21. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20, Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita belajar selanjutnya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih dan karunia-Mu, atas setiap kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh belajar kembali pada hari ini. Kami serahkan Tuhan hati dan pikiran kami, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan pelajaran kami hari ini. Amin. Kita mau belajar bersama-sama tentang Esau dan Yakub bagian A. Kita akan perhatikan baik-baik dan anak-anak akan memperhatikan supaya anak-anak bisa menjawab setiap pertanyaan dari ibu. Ketika Abraham berumur 175 tahun, Abraham meninggal. Setelah Abraham meninggal, Allah memberkati Ishak anaknya. Dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Ishak sudah berumur 40 tahun. Ketika Ribka anak Betuel saudara perempuan Laban, orang Aram, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, karena istrinya mandul. Lalu Tuhan mengabulkan doanya, sehingga istrinya Ribka mengandung. Tetapi Ribka merasakan anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari bangsa yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ketika Ishak berumur 60 tahun, Ribka melahirkan anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, ia suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali datanglah Esau dengan lelah dari berburu. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit sesuatu yang merah-merah itu, karena aku lelah. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu hak kesulunganmu itu. Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub, dan dijuallah hak kesulungannya itu kepada Yakub. Dan berkata, sebentar lagi aku mati.
Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Lalu Esau makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Begitulah Esau memandang remeh hak kesulungan itu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, kemudian berkata, "Anakku, aku sudah tua, maka sekarang ambillah senjatamu, panah dan busurmu, lalu pergilah ke padang dan berulah seekor binatang untukku. Masaklah daging binatang itu untukku menjadi makanan yang enak, supaya aku makan agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengar pembicaraan mereka. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak untuk ayahmu agar dia memberkati engkau." Yakub berkata, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang berbulu badannya, sedangkan kulit aku licin. Mungkin ayah akan meraba badanku, maka nanti dia akan menyangka bahwa aku akan memperolok-olok dia. Dengarkan saja perkataanku, pergilah." Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub, dan kulit anak kambing itu dibalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruanmu, masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, dan diciumnyalah ayahnya. "Diberkatilah dia," katanya. "Sesungguhnya engkau anakku adalah sebagai padang yang diberkati Tuhan, akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah yang subur di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia." Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." "Siapakah engkau ini?" sahutnya. Aku anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata,
Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Anak itu datang dengan tipu daya, dia telah merampas berkat yang untukmu itu. Lalu meraung-raung Esau dan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Bapak, berkatilah aku ini juga ya Bapak. Iskak berkata, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah subur di bumi ini. Akan jauh dari langit di atas, tetapi akan terjadi kelak jika engkau berusaha sungguh-sungguh. Maka engkau akan melemparkanku itu dari tengkukmu. Kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Bukankah tempat namanya Yakub karena dia telah 2 kali menipu aku? Esau menaruh dendam karena Yakub, karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, kakakmu bermaksud membalas dendam kepadamu dan bermaksud membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan pergilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah kepadanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut kepadamu. Kemudian Iskak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram, kepada Laban anak Bartuel saudara Ribka, ibu Yakub. Maka berangkatlah Yakub dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Maka bermimpilah dia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu, berdiri Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan tempat engkau berbaring ini. Akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu semua keturunanmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya dan berkata, batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat ini Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Yakub berkata, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang aku tempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, ada sebuah sumur di ladang, dan dilihatnya ada 3 kumpulan domba
kambing berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minuman kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah dia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat kami ini dari Haran. Lihat itu, datang anaknya perempuan bernama Rahel dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu." Kemudian pergilah menggembalakannya lagi. Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari sumur itu dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlalilah Rahel menceritakan kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlalilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ikhwal kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya. Lebih baiklah kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadilah bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti mendapat beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa ia itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang engkau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, menikahkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi, kemudian kuberikan pula kepadamu Rahel, anakku itu menjadi istrimu." Maka ia lebih cinta kepada Rahel daripada Lea. Demikianlah ia bekerja kepada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya, ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin.
seorang anak perempuannya bernama Dina. Berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istri dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Tunjukkanlah upahmu yang harus aku bayar, maka aku akan memberikannya." Jawab Yakub, "Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku." Maka sangatlah bertambah-tambahlah harta Yakub, dan ia mempunyai kambing domba, unta, dan keledai. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, "Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah dia membangun seluruh kekayaannya." Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Aku akan menyertai engkau." Lalu bersiaplah Yakub. Kemudian ia lari kepada Iska ayahnya ke tanah Kanaan. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya, dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata apapun." Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Ketika Laban sampai kepada Yakub, berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu padaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku." Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku sehingga engkau memburu aku sehebat itu? Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Aku telah bekerja 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah aku. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah." Lalu kata Laban, "Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Dan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Misbah. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan." Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya.
Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu Yakub bertemulah dengan malaikat-malaikat Allah dengan dia. Berkatalah ia, "Ini adalah bala tentara Allah." Sebab itu dinamanyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Dan aku menyuruhmu memberitakan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang." Lalu sangat ketakutanlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Persembahan itu dihantarkannya lebih dahulu. "Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami." Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga dia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan ia, didekapnya dia, dipeluknya dia, lehernya, dan diciumnya dia. Lalu menangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangan, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." "Apakah maksud dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapatkan belas kasih tuanku. Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapatkan kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat muka Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat, berjalan terus. Aku akan menyertai engkau, tuanku. Maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini. Kalau begitu, baiklah, kutinggalkan kepadamu beberapa orang dari pengiringku." "Tidak usah demikian, biarlah mendapatkan kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari padang Haran, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya Allah Israel, ialah Allah. Dari kisah Esau dan Yakub, kita dapat belajar bahwa
Esau, sekalipun Yakub telah bersalah, melakukan kesalahan, telah menipu Esau, tetapi Esau memaafkan dan mengampuni Yakub, sehingga mereka kembali hidup bersama, saling memaafkan, saling menghargai satu dengan yang lain. Begitu juga pada anak-anak. Ketika anak-anak pernah melakukan kesalahan kepada siapapun, segeralah meminta maaf, dan kita harus tetap menghargai, hidup rukun seperti yang dilakukan oleh Esau dan Yakub. Bagian B, Raja Daud dan Mefiboset, yang didasari dari kitab 1 Samuel pasal 18 dan 2 Samuel pasal 9. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Raja Daud menggantikan Raja Saul bagi kerajaan Israel. Daud masih ingat Raja Saul, yaitu Raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul itu jahat, tetapi Daud tetap menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik. Tetapi Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan dan kasihnya Daud kepada Yonatan. Daud mencari, mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Siba, yaitu hamba Saul yang dahulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Raja Daud sangat senang mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mefiboset. Karena kakinya pincang, maka dia harus diangkat. Mefiboset merasa takut. Apakah Raja Daud akan menghukumnya? Raja Daud berkata, "Mefiboset, jangan takut, karena Raja Daud juga mengasihi Mefiboset." Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Mefiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul, Pak Yonatan, dan cucu Mefiboset. Dari Daud dan Mefiboset ini, Daud memperlakukan sebagaimana sebagai anak raja. Mereka hidup rukun setiap hari. Begitulah anak-anak, kita diajarkan untuk hidup rukun satu dengan yang lainnya, menghargai satu sama lainnya. Biarlah kita tetap menjadi anak-anak yang hidup rukun dengan sesama kita. Terima kasih anak-anak, kita akan kembali berdoa menutup pelajaran kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih dan berkat-Mu. Kami sudah belajar Tuhan, untuk kami boleh saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Sekalipun kami sudah melakukan kesalahan, kami mau memberikan maaf, mau menyatakan kesalahan kami kepada orang yang ada di sekitar kami, dan kami mau meminta maaf, dan kami mau hidup rukun satu dengan yang lainnya. Kami mau saling menghargai. Begitu juga Tuhan dengan teman, dengan keluarga, kakak, adik,
kedua orang tua kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kami boleh saling memaafkan satu dengan yang lainnya, hidup saling menghargai. Kami serahkan Tuhan doa kami ini yang jauh daripada sempurna. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.